besar karena jabatannya, merasa besar dengan pangkatnya, akhirnya merendahkan rakyat, merendahkan masyarakat yang biasa yang tak punya pangkat dan jabatan. Ketika engkau merasa besar dengan pangkat dan jabatanmu, maka Allahu Akbarmu tidak terbenam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Kalau selama ini ternyata banyak di sini judi-judian, judi online, judi sampelang, laga ayam segala macam, mencuri harta orang, banyak maksiat, masjid tak ada azannya, masjid tak ada salat jemaahnya, maka perlu dipertanyakan, mungkinkah, bisakah, apakah bencana ini datang kita yang mengundang? Maybe yes, maybe no. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Masukkan anak bapak ibu ke sekolah agama. Sekarang benteng terakhir anak-anak kita adalah sekolah agama, SDIT, SMPIT, pesantren. Itulah benteng terakhir bagi anak kita. Mereka pulang ke rumah orang tua, maka rumah hanya tinggal rumah. Dulu pintu sudah terbuka, makanan sudah terpampang, orang tua dengan senyum menunggu kita. Tapi sekarang ada di antara kita, tidak ada lagi tangan yang mau dicium, tidak ada lagi tangan yang mau disalam, tidak ada lagi tubuh yang mau dipeluk, tidak ada lagi pipi dan kening yang mau dicium. Kemana ingin minta maaf? Ayah dan ibu sudah tiada. Ketika sakaratul maut, apa yang kita ingin ucapkan kepada anak kita? Kalaulah bisa, nak, ini ayahmu nak, ini ibumu nak, aku sekarang sedang sakaratul maut nak. Aku tak butuh rumah, aku tak butuh uang, aku tak butuh mobil nak, aku tak butuh kebun, aku hanya butuh engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah di telinga kananku nak. Dengar khutbah Id rahimakumullah. 1 bulan penuh kita sudah selesai berperang dengan hawa nafsu, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan setan kita berperang, dengan hawa nafsu kita berperang. Ketika sudah sampai waktu dan masanya, apa kata Allah? Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Ketika sudah sampai waktunya, cukupkan harinya. Ketika sudah datang 1 Syawal, walitukabbirullah, agungkan Allah, besarkan Allah. Maka dari tadi maghrib, dari tadi malam, kita mengucapkan semuanya kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Allahu Akbar, apa artinya? Allah yang Maha Besar. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar dengan lisan, dengan mulut kita ucapkan Allahu Akbar, maka di situ hati kita wajib meyakini bahwasanya tidak ada yang besar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang besar. Semua makhluk di bumi ini adalah kecil. Siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya, bagaimanapun harta dan kekayaannya, maka ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, tidak boleh ada yang besar di dalam hati kita melainkan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ketika engkau mengucapkan Allahu Akbar, maka di situ engkau merasa makhluk semua ini kecil. Jangan mentang punya jabatan merasa besar. Tidak. Siapakah dia? Presiden. Presiden itu kecil. Gubernur itu kecil. Bupati seorang hamba. Camat itu hanya sebagai makhluk yang kecil. Kita yang hadir di sini semuanya adalah makhluk kecil dari yang terkecil. Maka ketika mengucapkan Allahu Akbar, tidak ada lagi yang merasa berbesar. Besar karena jabatannya, merasa besar dengan pangkatnya, akhirnya merendahkan rakyat, merendahkan masyarakat yang biasa yang tak punya pangkat dan jabatan. Ketika engkau merasa besar dengan pangkat dan jabatanmu, maka Allahu Akbarmu tidak terbenam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Ketika engkau mengucapkan Allahu Akbar, tapi engkau masih merasa besar dengan kekayaanmu, dengan rumahmu, dengan
kebunmu, dengan kebunmu, maka kalimat Allahu Akbar hanya sekedar di ujung lidahmu saja. Allahu Akbarmu munafik, Allahu Akbarmu dusta, engkau masih merasa besar. Bahkan banyak orang angkuh, sombong, kufur, takabur kepada Allah. Dia merasa apa yang dia cari karenanya. Dia merasa rumahnya besar karena usahanya. Tidak, saudaraku, semuanya milik Allah. Adapun orang besar itu karena dibesarkan Allah. Tidak ada makhluk yang besar melainkan dibesarkan Allah. Maka besarkan Allah agar kita besar juga dibagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekarang saudara-saudariku, kita sudah masuk di hari kemenangan. Kita sudah kembali lagi kepada kesucian. Macam anak baru lahir, tidak ada dosa. Macam kertas putih, belum tanpa noda. Sekarang kita husnuzon. Kita semuanya di sini macam anak yang baru lahir, suci tanpa dosa. Lalu setelah sebulan penuh kita melawan hawa nafsu. Siapa yang sukses di Ramadan itu adalah orang yang lebih baik setelah Ramadan. Ketika di Ramadan dia rajin masuk ke masjid, maka setelah Ramadan dia juga rajin, maka dia adalah orang sukses. Ketika Ramadan dia rajin baca Al-Quran, maka setelah Ramadan juga rajin baca Al-Quran, maka Ramadannya sukses. Ketika Ramadan dia rajin masuk ke masjid, sholat berjamaah, maka setelah Ramadan dia juga datang masuk ke dalam masjid, maka Ramadannya sukses. Ketika Ramadan sedekahnya setiap hari tak pernah terhenti, setelah Ramadan dia juga bersedekah, maka Ramadannya sukses. Tapi ada sebagian orang yang merasa bahwasanya Allah hanya ada ketika di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan sholatnya rajin, masuk ke masjid rajin. Setelah Ramadan 1 tahun lagi tak pernah nampak dia masuk ke dalam masjid. Apa guna rumah Allah yang besar? Masjid yang megah kita bangun, berdinding, berkeramik, besar, berkubah, berlampu, berkipas angin, rapi, bagus. Tapi kalau tak ada isinya, kita pembohong, kita pendusta. Sampai kata Nabi nanti di akhir zaman akan banyak orang membangun masjid, membesarkan masjid, mengagungkan masjid untuk membesarkannya, tapi tidak ada orang yang memakmurkannya. Ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Maka setelah ini kesucian kita jangan dinodai dengan hal-hal yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang pendengar khutbah Id rahimakumullah. Beberapa bulan yang lalu tempat kita ini, kampung kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya banjir bandang, ada namanya galodo. Kalau biasanya hanya air yang turun, ini dari atas bukit. Bukan sekedar air yang turun, bukan sekedar tanah yang longsor, tapi batu-batu yang sebesar rumah turun ke kampung-kampung kita. Apa yang terjadi? Kenapa bisa begitu? Maka kita berhusnuzon kepada Allah. Mungkin Allah ingin menguatkan iman orang Palembayan sekitar ini. Mungkin Allah ingin uji, tahankah imannya, sabarkah dia ketika rumahnya hilang, ketika anaknya meninggal, ketika suami ataupun istrinya meninggal, tabahkah dia, sabarkah dia? Ketika sabar, Allah menyuruh malaikatnya, malaikat, catat itu orang Palembayan sekitar yang tabah dan sabar atas ujianku. Nanti akan diberikan penghargaan. Apa? Nanti akan dimasukkan ke tempat yang paling termewah, yakninya surga Allah. Tapi di samping itu kita perlu berbenah. Di samping itu kita perlu memikirkan. Ada masanya musibah datang, 2 hal karenanya. Pertama karena ujian, yang kedua karena bala Allah. Karena marahnya Allah, kita harus melihat kalau selama ini ternyata banyak di sini judi-judian, judi online, judi sampelang, laga ayam segala macam, mencuri harta orang, banyak maksiat, masjid tak ada azannya, masjid tak ada salat jamaahnya,
maka perlu dipertanyakan, mungkinkah, bisakah, apakah bencana ini datang kita yang mengundang? Maybe yes, maybe no. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kenapa? Ketika banyak masyarakat di satu kampung, banyak dosa, banyak maksiat, masjid tak diisi, azan tak ada, judi di mana-mana, zina di mana-mana, maka ketika datang musibah, apa kata kita? Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Maka ketika itu sudah terlambat. Tapi kita tetap berhusnuzon kepada Allah. Ujian, bencana yang datang, itu bagian ujian dari Allah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka kepada saudara-saudaraku yang hilang rumahnya, yang meninggal anaknya, kebun sawahnya hilang, maka bersabarlah kepada Allah, bersabarlah, insya Allah Allah ganti, Allah balas dengan kebaikan dan lebih baik daripada sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di hari nan suci ini ada di antara kita berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Di tahun yang sebelumnya, di Idul Fitri yang sebelumnya, ada kadang seorang anak ketika dia telah selesai sholat Idul Fitri, dia pulang ke rumah. Di rumah masih ada tangan yang untuk disalam, tangan yang ingin dicium, masih ada badan yang untuk dipeluk, masih ada pipi dan kening yang masih dicium. Ada seorang anak yang pulang tahun lalu, pulang ke rumahnya masih ada pupu yang ingin dipeluk. Tapi ada di antara kita perbedaan-perbedaan ketika nanti setelah Idul Fitri, setelah mendengarkan khutbah, kita pulang ke rumah orang tua, maka rumah hanya tinggal rumah. Dulu pintu sudah terbuka, makanan sudah terpampang, orang tua dengan senyum menunggu kita. Tapi sekarang ada di antara kita, tidak ada lagi tangan yang mau dicium, tidak ada lagi tangan yang mau disalam, tidak ada lagi tubuh yang mau dipeluk, tidak ada lagi pipi dan kening yang mau dicium. Kemana ingin minta maaf? Ayah dan ibu sudah tiada. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, bersabarlah. Ketika tahun lalu kita masih bisa memeluk orang tua kita, tahun ini kita tidak bisa memeluk ayah dan ibunda kita, maka bersabarlah, yakinlah kita akan memeluknya kembali nanti. Di mana? Di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setelah Idul Fitri ini, jangan sampai lagi ada anak yang tak bersiacuhan dengan ayah dan ibunya. Jangan sampai lagi ada istri yang bertengkar dengan suaminya. Jangan lagi ada tetangga dengan tetangga yang lainnya. Sudah berbulan bahkan bertahun tidak pernah bertutur sapa. Kita kembalikan lagi momen silaturahmi, mempererat ukhuwah Islamiyah. Kita sama-sama memperbaiki diri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sedang pendengar khutbah Id rahimakumullah. Sekarang, zaman sekarang, kita sama-sama ketahui semua kita menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semua kita menginginkan anak-anak yang soleh dan solehah. Berapa banyak zaman sekarang anak tak bertutur sapa lagi dengan orang tua, anak tak pulang melihat ayah dan ibundanya. Kenapa? Karena bertengkar. Ulah apa? Ulah pembagian harta warisan, harta pusaka, rumah, kebun, segala macam. Berapa banyak orang yang bertengkar, banyak orang menangis saat sekarang ini. Memang ini hari kemenangan, tapi berapa banyak orang tua yang menangis. Kenapa dia menangis? Karena anaknya tak kunjung datang mencium tangannya. Berapa banyak orang tua yang menangis karena anaknya tidak seperti yang diharapkan olehnya. Berapa banyak orang yang datang kepada kami
curhat kepada kami, Ustaz, 9 bulan 10 hari ku kandung anakku, ku lahirkan meregang nyawa, bersimbah darah, sakit bukan main, setengah mati aku melahirkannya, aku susukan dia selama 2 tahun, aku berikan dia makan. Terkadang berapa kali kami kelaparan asal anak kami makan. Berapa kali kami tak beli baju lebaran, baju baru, asal anak kami bisa berbeli baju baru. Tapi sekarang anak kami sudah besar, anak kami sudah dewasa. Apa yang terjadi? Berapa banyak sekarang anak lebih kuat suaranya daripada ayah dan ibunya. Berapa banyak sekarang anak bercarut-carut, berkata kotor, berkata kasar kepada ayah dan ibunya. Berapa banyak sekarang anak tidak bersiacuhan dengan ayah dan ibunya sudah berbulan-bulan. Maka bagaimana caranya Ustaz agar anak kami menjadi anak soleh dan solehah? Kami tak ingin lagi setelah Idul Fitri ini anak kami anak durhaka, anak kami anak pelawan, anak kami anak yang bodoh. Kami ingin anak kami anak yang soleh dan solehah. Maka kami sampaikan dimanapun kami ceramah, dimanapun kami khutbah, kami sampaikan kalau bapak ibu ingin anaknya soleh dan solehah, pertama jadilah ayah dan ibu yang soleh dan solehah. Bagaimana ingin anak soleh dan solehah sementara ayah dan ibunya tidak soleh dan solehah? Bagaimana anak ingin solat sementara ayahnya cuma solat sekali 1 pekan, yaitu hari Jumat? Bagaimana anak ingin solat berjamaah sementara ayahnya hanya solat 2 kali 1 tahun, datang ke masjid cuman Idul Adha dan Idul Fitri? Bagaimana seorang anak akan baca Al-Quran sementara ayahnya tak pernah dia dengar baca Al-Quran, tak pandai baca Al-Quran, bahkan Iqra pun belum tamat? Bagaimana anak ingin soleh dan solehah sementara bapak dan ibu tidak menjadi pribadi yang soleh dan solehah? Maka jadilah orang tua yang soleh dan solehah. Agar apa? Agar anak kita soleh dan solehah. Yang kedua, bagaimana caranya agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah Ustaz? Maka kami sampaikan, Bapak Ibu, masukkan anak Bapak Ibu ke sekolah agama. Sekarang benteng terakhir anak-anak kita adalah sekolah agama. SDIT, SMPIT, pesantren, itulah benteng terakhir bagi anak kita. Merugi orang tua yang anaknya tidak ada sekolah agama. 3, 4, 5, 6 orang anakmu, 1 pun tidak ada yang sekolah agama. Rugi. Bagaimana bisa rugi Ustaz? Bagaimana bisa rugi Pak Khotib? Bagaimana rugi? Kami tak merasa rugi. Anak kami tak pernah belajar agama, tapi anak kami kaya. Anak kami tetap punya rumah, anak kami tetap punya uang. Ruginya bukan sekarang Bapak Ibu. Lantas kapan ruginya? Nanti. Kapan nantinya? Ketika Bapak Ibu di tempat tidur, di dalam rumah sakit, tangan terimpus, hidung teroksigen, napas sudah di kerongkongan, sakaratul maut namanya. Ketika napas sudah di kerongkongan, sakaratul maut. Kalau anak tidak ada anak yang soleh dan solehah, maka disitulah kita merasa merugi. Berapa banyak anak yang melihat orang tuanya datang ke depan orang tuanya ketika ayah dan ibunya sakaratul maut, anak tak belajar agama. Apa yang terjadi? Anaknya hanya melihat ayah dan ibunya. Berapa banyak sekarang anak melihat ayah dan ibunya sakaratul maut, dia ambil HP, dia buka video, dia videokan ayah dan ibunya. Bukankah kita menangis ketika saat itu kalau anak kita seperti itu? Kalaulah kita bisa nanti berbicara ketika sakaratul maut, apa yang kita ingin ucapkan kepada anak kita? Kalaulah bisa, nah, ini ayahmu nak, ini ibumu nak, aku sekarang sedang sakaratul maut nak, aku tak butuh rumah, aku tak butuh uang, aku tak butuh mobil nak, aku tak butuh kebun, aku hanya butuh engkau mengucapkan kalimat la ilaha
illallah di telinga kananku nak. Tapi ketika itu anakmu tak pernah belajar agama, tak ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di telinga kananmu. Bukankah itu adalah kesakitan yang amat sakit? Kalau bisa engkau waktu itu menangis sejadi-jadinya, engkau besarkan dia, ketika dia lahir engkau azankan dengan Allahu Akbar. Ketika engkau sakratul maut, anakmu tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengajarkanmu masuk ke dalam telingamu kalimat la ilaha illallah. Pulang dari sini nanti bapak ibu, ayah bunda, coba pandang anakmu, tengok anakmu, anak yang mana yang akan mengucapkan la ilaha illallah di telingamu nanti ketika engkau sakratul maut. Kalau tak ada, maka menangislah sekarang. Jangan bangga anakmu punya mobil banyak. Mobil yang banyak tidak akan bisa membantumu. Jangan bangga anakmu punya jabatan tinggi. Anak jabatan tinggi tidak akan bisa menolongmu dalam kubur. Tapi ketika anak soleh dan soleha, dia akan bisa menolongmu nanti di dalam kubur. Ketika badanmu sudah mengkaku, napas sudah berpisah dengan jasad, maka diangkat ayah bunda jasadmu ke tempat pemandian, diabjakan tempat pemandian. Lalu datang nenek mama mencari mana anak Syanu, mana anak almarhum, mana anak almarhumah. Datang mengangkatlah tangan anaknya, saya anaknya. Apa kata nenek mama? Mandikan ayahmu, mandikan ibumu. Maka ketika anak tak ada belajar agama, tak pernah masuk sekolah agama, apa dia katakan? Aku tak pandai wahai mama, aku tak pandai wahai tuan. Maka ketika itu, kalau bisa lah jasad bapak dan ibu berbicara. Kalau bisa, nah dulu nak, aku yang memandikan badanmu nak, aku sampo rambutmu nak, aku sabun badanmu nak, aku siram badanmu nak, ku mandikan engkau 2 kali 1 hari nak. Sekarang untuk yang terakhir kalinya nak, tolong nak mandikan jenazah ayah dan ibumu ini. Tapi anak tak ada yang sekolah agama, maka disitulah bapak ibu akan merasakan penyesalan yang amat begitu menyesal. Bagaimana tidak? Engkau mandikan dia, engkau besarkan dia, tapi ketika masanya tiba, anakmu tidak ada yang pandai memandikanmu. Ketika sudah selesai dimandikan, diangkat ke tempat kain kapan. Yang laki-laki 3 helai, 3 lapis, yang perempuan 5 lapis. Ketika itu ingin dikapani, dicari anaknya. Mana anak Syanu? Mana anak almarhum? Saya anaknya. Maka ketika itu nenek mama mengucapkan, "Wahai anak, kapani ayahmu, kapani ibumu?" Apa kata si anak? Aku tak pandai, aku tak bisa. Maka kalaulah bisa pada saat itu, jasad kita berbicara kepada anak kita, apa yang ingin kita katakan? Nah, dulu nak, aku yang pakaikan bajumu ketika engkau ingin sekolah nak. Aku yang pakaikan celanamu nak. Aku pakaikan kain sarungmu. Aku pakaikan mukenamu ketika engkau ingin sholat nak. Sekarang nak, tolong nak untuk yang terakhir kali ini, tolong pakaikan pakaian ayah dan ibumu ini. Tapi anak tak pernah belajar agama, anak tak ada sekolah pesantren. Maka disitulah penyesalan yang amat sangat begitu menyesal. Bagaimana ibu bapak di situ merasa tidak ada guna anak. Tidak ada guna anak kalau anak tidak ada yang soleh dan soleha. Dan yang paling parah adalah ketika kita selesai disolatkan, dikuburkan, kita masuk ke dalam yang lahat, dihimpit oleh papan, diinjak oleh tanah, maka anak kita bertengkar, bertinju, saling lapor melapor. Kenapa? Karena salah, karena saling menyalahkan, karena berebut. Apa yang direbutkan? Harta warisan dari ayahnya yang sudah meninggal dunia. Berapa banyak sekarang ini terjadi? Ayah ibunya menangis di alam kubur, teriak menukik, tapi anaknya di atas dunia dengan tenang dan senangnya
mengendarai mobil yang dibeli oleh bapaknya, masuk ke dalam rumah yang diusahakan orang tuanya, sementara ayah dan ibunya dalam kubur menangis merintih kesakitan. Maka Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, jemaah sedang pendengar khutbah Idul Fitri, sekarang masanya kita melihat adakah anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Wahai anak, engkau yang menjadi anak, semuanya pasti anak, semuanya pasti anak, tapi belum semuanya bisa menjadi ibu atau ayah, tapi semuanya pasti anak. Wahai anak, apa yang sudah engkau berikan kepada orang tua kita? Orang tua kita, dia tidak bisa tidur ketika malam karena mengandung kita. Apa yang sudah kita balas? Wahai Bapak Ibu, kita semuanya anak. Apa yang sudah kita banggakan? Adakah kita doakan setiap sholat 5 waktu? Adakah sedekah kita ketika kita sudah kaya, kita bersedekah atas nama mereka? Adakah kita bacaan Al-Quran, kita hadiahkan kepada mereka? Berapa banyak kita hanya memikirkan pendidikan umum anak kita, pendidikan dunia, tapi pendidikan agamanya tidak kita pikirkan. Ketika anak kita yang sekolah umum menangis menelpon, ayah, ibu, aku harus beli laptop ayah. Aku harus beli laptop. Kalau tak beli laptop, aku tak bisa belajar matematika, aku tak bisa belajar bahasa Inggris. Lalu karena ayah dan ibunya cemas, berapa banyak ayah dan ibunya pergi ke sana, pergi kemari, berhutang-hutang, menjual rumah, menjual tanah, menjual kebun, agar anaknya bisa membeli laptop, padahal sekolahnya cuma sekolah umum. Tapi berapa banyak ketika anak kita meminta uang SPP, TPA dan MDA, belajar Al-Quran, masuk pesantren, 10.000 cuma 1 bulan, kita terhutang. Kita terhutang, kita tak bayar. Berapa banyak kita tidak serius dengan pendidikan anak kita. Tidak ada gunanya anak kita S1, S2, S3, tapi nanti masanya tiba, dia tidak mendoakan kita. Pulang dari sini Bapak dan Ibu, pandang anakmu, lihat anakmu. Anak yang mana yang akan mendoakanmu? Anakmu yang mana yang akan mengingatmu ketika engkau sudah nanti tidak ada lagi di atas dunia? Kalau tidak ada nampak, jangankan mendoakan kita, jangankan sholat untuk kita, sholat 5 waktu saja anak kita tidak ada. Bagaimana ingin menyolatkan kita? Bagaimana ingin mengingat kita? Bagaimana ingin mendoakan kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berapa banyak orang tua kita sekarang, dulunya kuat, dulunya hebat, tapi sekarang orang tua kita terbujur kaku lemah di atas kasur. Bagi anaknya, ada orang tuanya sekarang yang sakit, terbujur kaku, stroke, tidak bisa apa-apa, buang air besar, tidak bisa ke WC, tidak bisa makan, maka itu adalah amal besar bagi kita. Kalau ada orang tua kita yang sedang sakit, yang sedang terbujur kaku, engkau bersuapi makannya, engkau bersihkan kotoran dengan tanganmu, maka itu adalah jalan pintas untuk masuk ke dalam surga. Maka berapa banyak orang tua yang sanggup menghidupi 10 anak, tapi berapa banyak 10 anak tidak bisa menghidupi 1 orang tua. Ma'asyiral muslimin, sedang pendengar khutbah Idul Fitri yang kami muliakan. Berbeda dengan hari sebelumnya, dengan tahun sebelumnya. Mungkin tahun sebelumnya kita melihat adik kita, melihat suami kita, melihat istri kita, melihat anak kita. Tetapi karena ada bencana beberapa waktu yang lalu, ada saudara kita tertimbun di dalam tanah, mati di dalam tanah, meninggal di bawah tanah. Kita sedih boleh, kasihan melarut-melarut tidak perlu. Kenapa?
Karena kata Nabi, orang yang meninggal di bawah arus tenggelam, matinya mati syahid. Ratusan saudara kita yang tertimbun tanah meninggal karena banjir bandang, maka yakin dan percayalah mereka sudah tenang, senang di alam barzah. Yang kita khawatirkan kita meninggal di mana? Kita meninggal sedang mengucap apa? Kita meninggal sedang berbuat apa? Saudara kita yang terkena banjir, yang meninggal karena terbenam, maka mereka sudah akan terbebas daripada azab kubur. Nabi mengatakan, orang yang tenggelam, meninggal karena terbenam, maka matinya mati syahid. Orang mati syahid, maka terbebas daripada azab kubur. Maka jangan terlalu bersedih jikalau ada di antara kita rumahnya hilang, rumah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dengan baik. Anaknya meninggal, insyaallah kita akan berjumpa dengan anak di dalam surga kembali, tapi dengan syarat anak dan ibu menjadi orang yang soleh dan solehah. Masyarul muslimin sedang pendengar khutbah Idul Fitri rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan Idul Fitri ini kita menjadi hamba yang bertakwa, kita menjadi hamba yang baik, dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yang nanti akan mendoakan kita, mencium tangan kita, memeluk kita, memandikan kita, mengkafani kita, mengimami kita, mendoakan, mentahlilkan ketika kita berada di alam barzah. Ketika orang tua soleh dan solehah, anak soleh dan solehah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, orang Palembang rajin solat, rajin sedekah, maka insya Allah kampung ini akan menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ketika kampung itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah segala bencana, segala bala akan terhindar dari kampung kita ini. Ya Allah, jangan lagi ada bencana di kampung kami ini ya Allah, kami tidak sanggup ya Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.